Yunani jadi manusia. Oke saja lah, karena itu ajaran Romawi kuno, Yunani kuno, Mesir kuno, India kuno. Itu ajarannya mereka, Theos jadi manusia. Oke saja. Tapi kalau dipaksakan Tuhannya para nabi jadi manusia, maka muncul pertanyaan, dari mana Kristen dapat pelajaran seperti itu? Bahwa Tuhannya para nabi menjadi manusia. Ini ajaran dari mana? Nyambung gak sih antara ajaran Yesus dengan ajaran kayak begitu? Nyambung gak? Di mana nyambungnya? Jadi gini deh, ini Jerry dia pikir gini, kita kan sampaikan bahwa ajaran paganisme itu memang ada, cuman beliau menganggap bahwa itu adalah mitos gitu loh. Jadi tidak menguasai apa sih ajaran-ajaran orang-orang Romawi terdahulu gitu loh. Ya, kalau kita lihat di dalam Bible, penyembah-penyembah Theos itu kan identik penyembah dewa. Ya kan? Nah, kalau menyembah dewa berarti tidak ada hubungannya dengan ajaran para nabi. Nabi terlalu jauh cakupannya. Sekarang Yesus aja dulu. Adakah Yesus itu pernah mengajarkan konsep ketuhanan yang dianut oleh saudara Kristen kita hari ini? Adakah Yesus pernah memanggil kemudian Tuhan yang mereka sembah, orang Yahudi sembah dengan panggilan Theos? Di mana Yesus pernah memanggil Tuhannya dengan panggilan Theos? Itu nggak ada. Ini aja dulu, kalau kita kaji secara ilmiah, secara akademik, sampai tidak Kristen ini kepada meja pengajaran Yesus? Masuk tidak Kristen ini ke dalam kelas pengajaran Yesus? Yesus guru, Yesus punya murid. Kristen ini di mana pada saat Yesus jadi guru? Kok ajaran Kristen berbeda dengan ajaran para murid? Yesus pada masa kurikulumnya sebagai guru diajarkan kepada muridnya, aku ingin agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu keinginan Yesus. Yesus mau agar orang-orang itu percaya kalau dia ini adalah utusan Tuhan. Yesus tidak yang lain, tidak mau yang lain. Itu yang diajarkan kemudian dalam Bible. Bahkan ketika dia menyampaikan seluruh ajarannya sebagai guru nih, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Mereka telah menerima. Bukan baru mau melakukan penyelidikan. Bukan. Mereka sudah menerima. Dan pada fase menerima segala firman dari Yesus, mereka semua percaya bahwa Yesus adalah utusan. Lalu siapa orang-orang setelah Yesus jadi guru? Tapi itu ayatnya disambung. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Datang daripadamu. Berarti Yesus ini bukan datang dari iblis, datang dari Tuhan. Sesuatu yang datang dari surga, keluar dari Sang Bapa. Itu kepercayaan Kristen cuma. Sesuatu yang keluar dari Bapa itu bukan Bapa. Itulah firman yang menjadi manusia keluar dari Bapa. Ya, itu dia. Segala sesuatu yang keluar dari Bapa itu firman. Nah, firman itu adalah Bapa juga. Oh, tidak. Salah. Siapa bilang firman itu adalah Bapa itu juga? Keliru Anda. Itu baca di Yohanes 1. Yohanes 1. Betul. Betul. Yang disebut di sana itu bedakan antara logos dan rema. Logos itu identik dengan sifat, ide, gagasan. Ide, gagasan. Berarti ide Tuhan dan gagasan Tuhan, pemikiran Tuhan, sifat berkata-kata Tuhan, itu yang bersama-sama dengan Tuhan. Bukan perkataan yang bersama-sama dengan Tuhan, tapi mesin atau mulut atau sifat berkata-kata yang bersama dengan Tuhan. Sedangkan perkataan adalah produk yang dihasilkan oleh mesin yang ada melekat pada diri Tuhan. Contoh, kita punya mesin. Apa itu? Pita suara, mulut, lidah, pipi, bibir. Itulah yang menciptakan huruf O, huruf A, huruf C, huruf G, dan semua huruf-huruf, penyebutan-penyebutan atau lafaz-lafaz. Nah, lafaz yang keluar dari mesin itu bukan mesin. Mulut mengeluarkan suara itu bukan mulut yang keluar. Suara yang keluar dari mulut itu bukan mulut yang keluar,
Tuhan ketika berfirman, yang keluar itu adalah perkataan, tetapi bukan mulut Tuhan yang keluar. Yesus keluar dari mulut Tuhan berupa apa? Berupa ide, lontaran, kemudian lisan atau lafaz. Lahirlah engkau wahai Yesus, hamillah engkau wahai Maria. Hamil, itu firman. Apa yang terjadi kemudian? Hamil. Setelahnya lahir. Jadi Yesus ini pada mulanya apa? Yesus pada mulanya ide. Sama seperti ketika Tuhan menciptakan bumi. Bumi ini pada mulanya apa? Ide. Matahari pada mulanya apa? Ide. Ide yang melekat pada diri Tuhan. Ketika ide itu kemudian diimplementasikan menjadi objek baru, pribadi baru, maka itu bukan Tuhan. Segala sesuatu yang berasal dari firman bukan Tuhan. Mana dalilnya? Yesaya 55 nomor 11. Yang lebih menguatkan ada? Ada. Di mana itu? Mazmur 33 nomor 9. Jelas toh? Jadi segala sesuatu yang keluar dari Tuhan bukan Tuhan, tapi makhluk. Yang keluar dari Tuhan adalah makhluk. Dia dari surga kek, dari neraka kek, dari planet Mars, Jupiter. Pokoknya yang berasal dari Tuhan bukan Tuhan. Apa yang keluar dari Tuhan bukan Tuhan. Yes. Nah, Tuhan itu roh. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya sama saudara. Ketika kemudian di dalam Yesaya 45 nomor 7, iblis keluar dari Tuhan. Ra dalam bahasa Ibrani. Apa itu? Evil, setan, makhluk jahat. Apakah dia Tuhan? Dialah Elohim yang menciptakan segala sesuatu, termasuk Ra. Apa itu? Evil. Evil berasal dari sumber. Siapa sumber? Mesin. Siapa mesin? Elohim. Elohimlah mesin yang mengadakan semua apapun di luar dirinya. Jadi kalau Anda mengatakan yang berasal dari Elohim itu adalah Elohim, alam semesta ini berarti Elohim. Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Yang keluar dari mulut siapa? Mulut Tuhan. Anda mengatakan yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan, berarti kita semua ini adalah Tuhan. Makanya Yesus ketika ia datang di tengah-tengah Bani Israel, inti ajarannya apa? Lapis 3, aku utusan Tuhan. Lapis 2, aku utusan Tuhan. Kesaksiannya, lapis pertama, aku utusan Tuhan. Di mana Tuhan itu? Ketika dia berkata, aku utusan Tuhan. Di mana Tuhan itu? Di dirinya? No. Apa buktinya? Dalil. Yohanes 7. Nomor berapa bang? Nomor 28, nomor 29. Kalian memang mengenal aku. Yesus, kalian memang mengenal aku. Kalian tahu aku. Kalian melihat aku. Ya, kalian meraba aku, kata Yesus. Tapi dia yang mengutus aku, kalian tidak kenal. Tuh. Jelas kok. Jelas kok itu. Makanya tadi siang saya katakan, saudara-saudara kita Kristen ini tidak sampai pada level iman. Saudara Kristen ini hanya sampai pada level percaya. Kristen itu bukan agama orang-orang beriman. Kristen itu adalah agama aliran kepercayaan. Kenapa? Iman itu levelnya adalah akal. Sedangkan untuk menjadi orang Kristen dalam konsep bertuhan, akal harus mati. Gak boleh tidak. Untuk mempertuhankan anak Maria, akal harus dimatikan. Tak ada orang yang menggunakan akal bisa menyembah anak orang. Tak ada. Karena itulah kemudian iman itu tidak level di Kristen. Kristen hanya sampai pada level percaya. Anda percaya Yesus Tuhan? Percaya. Apakah akal Anda yang menelaah itu sampai Anda pada poin percaya? Tidak. Apa? Doktrin, dogma. Dari mana? Dari nenek moyang. Ada dalilnya? Tak ada. Nah inilah yang saudara Kristen harus pahami, bahwa ketika berbicara mengenai Yesus, dalam hal ini adalah agama Kristen dengan Yesus yang adalah Tuhannya, maka cakupan semuanya itu hanya ada percaya saja. Jadi Kristen memang bukan agama menurut pengakuan banyak orang, tapi dia hanyalah sekte dari Yudaism yang memisahkan diri kemudian untuk menjadikan anak orang menjadi sembahan mereka. Maka Kristen disebut bid'ah Abu Dasarah. Kristen disebut aliran baru
yang tidak berkesesuaian dengan ajaran para nabi. Ya, mohon maaf kalau ini saya harus uraikan karena mau tidak mau ya Kristen diwajibkan melakukan penginjilan kepada seluruh makhluk. Kristen diajarkan kemudian untuk menjadikan semua orang Islam menjadi murid Yesus. Tetapi sebelum kami menjadi muridnya, sebelum kami kemudian diberitakan Injil, terlebih dahulu kami kaji semuanya. Seperti itu Bang, silakan. Ada saya kasih kok ayat ini ya, semua ya. Ya. Ini ayat kau tanggapi deh. Yeah. Kau baca, kau tanggapi aja. Apa arti dari ayat ini? Silakan. Di Yohanes pasal 12. Ya. Nomor 45. Kalau saya bilang ayat 45, Zuma bilang itu pasti nomor 45. Saya baca ayat ya. Itu bahasa Quran Bang. Ya, silakan. Ya, saya baca ya. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Kira-kira apa tanggapanmu? Oke, baik. Oke, baik. Nah, Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Ini apa maksudnya? Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, dia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata, dengarkan pelan-pelan, bukan dari diriku sendiri. Loh, tadi katanya melihat Dia adalah Dia, percaya Dia berarti percaya Tuhan. Maksudnya apa? Kok berkata-kata bukan dari dirinya sendiri? Ternyata yang dimaksud utusan dalam konsep kenabian, utusan itu berucap bukan ucapan dari dirinya, tapi ucapan dari Tuhan itu sendiri yang Ia sampaikan. Apa tolak ukurnya? Mari kita lihat. Sebelum Yesus masuk menyatakan di dalam Yohanes 12, kita mundur di Yohanes 10. Ketika Yesus bertanya jawab, bersoal dengan orang-orang Yahudi, sampai pada akhirnya Dia ingin dilempari batu. Kamu hanya manusia, kau mengatakan dirimu Tuhan. Apa kata Yesus? Yohanes 10 nomor 34. Hai kalian ingin melempari aku batu karena aku mengaku Tuhan? Ya. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan apa yang ditorehkan oleh kitab suci tidak bisa dibatalkan. Masihkah kau mau mengatakan aku ini menghujat Allah, sedangkan aku ini adalah penyampai firman dan aku mengatakan aku adalah Allah? Jelas kan? Jadi Yesus mengaku Allah. Contohnya mana di perjanjian lama yang tadi ku sampaikan? Contoh. Apa? Jangan contoh. Coba Anda baca ketika Nabi Musa disuruh mengaku apa? Ehye eser ehye. Aku adalah aku yang telah mengutus aku. Tuh, jelas tuh. Itu Yesus, kepada siapa? Itu tunggu. Itu kan kepada Firaun, bukan kepada bangsa Israel, bukan kepada suku. Itu apa? Nabi Musa disuruh menyampaikan firman kepada Firaun. Musa tampil sebagai apa? Elohim. Jadilah engkau Elohim bagi Firaun. Kenapa bisa demikian? Karena engkau wahai Musa adalah perpanjangan mulut dari aku. Engkau wahai Musa adalah juru selamatku bagi Bani Israel. Dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 23, Yesus adalah juru selamat bagi Bani Israel. Maka Yesus berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Coba Anda baca Yohanes 12 nomor 49. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Dialah yang telah memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Bapa kepadaku. Sangat disayangkan, Bung, kalau dalam visi Anda yang begitu sempurna dan usia yang begitu matang Anda nggak mengerti ini, saya lepas tangan.
Jangan Anda mengatakan siapa yang melihat aku melihat Bapa. Siapa yang melihat aku sama dengan melihat Tuhan. Berarti siapa yang meludahi aku meludahi Tuhan. Siapa yang kemudian menelanjangi aku menelanjangi Tuhan. Siapa yang membunuh aku berarti sama dengan membunuh Tuhan. Jangan Anda maknai ke situ, Bung. Makna itu saya hanya cuma bisa minta apa tanggapanmu tentang tanggapan saya, ayat 45. Tanggapan saya, Yesus ingin membuktikan kalau dia adalah Mesias, Nabi, Rasul, utusan Tuhan. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Yesus berkata, kalau kau lihat saya, kau sudah melihat yang mengutus saya. Oke. Terlalu berani tuh kalau manusia mau ngomong gitu. Oke, baik. Berarti Yohanes ini bohongnya. Kok bohong? 1 Yohanes 4 nomor 12. Kubacakan sama saudara. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Yohanes mengatakan apa lagi? Di dalam Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi Yesus yang ada di pangkuannya, dialah yang telah mentafsirkan Allah itu seperti apa. Tuh, kata Yesus, kata Yohanes. Dialah yang menyatakannya. Bukan menyatakan, Bung. Masuk ke original teksnya. Exegamai itu artinya menafsirkan. Yesus yang menafsirkan tentang Bapa itu. Yesus yang menjelaskan tentang Bapa itu kepada Bani Israel. Makanya ketika dia ditanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Apa kata Yesus? Sudah sekian lama engkau bersama aku. Matius 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, engkau tidak pernah melihatnya dan tidak pernah mendengarkan suaranya. Kata siapa? Kata Yesus. Berarti pengakuan Yesus di dalam Yohanes 12 yang Anda katakan tadi, ketika Anda berbicara di poin 45, Yesus sedang menyatakan, Bapa tidak bisa dilihat, tapi kalau kau ingin melihat Bapa, dengarkan ucapanku, lihat perbuatanku. Kok bisa kayak gitu? Baca Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, air menjadi anggur, bla 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 bla, semua pekerjaan itu aku kerjakan agar mereka pekerjaan itu bersaksi bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Coba. Jadi siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Mau bukti lagi? Coba kita lihat, kita kutip Kisah Para Rasul, Lukas Kisah Para Rasul 2. Tulisan Lukas di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa yang diterangkan kemudian dalam dalil Anda? Ini kita buktikan. Apa yang saya nyatakan itu pasti benar. Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda. Titik 2. Yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan manusia bernama Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu saat sekarang. Ini dalil, Bu. Dalil. Kalau Yohanes tidak Anda percaya, Kisah Para Rasul, Lukas juga tidak percaya, Anda juga tidak percaya kepada Yesus, mudah-mudahan Lukas Anda percaya. Hai orang Israel. Tunggu dulu. Saya mau tanya kau. Silakan. Saya mau tanya. Silakan. Kau percaya tidak Yesus mati disalib dan bangkit? Enggak. Berarti kau bantah itu semua apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kau sendiri pakai ayat-ayat dalam Alkitab. Tetapi di dalam Alkitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes berkata di dalam sini bahwa Yesus itu mati disalib, bangkit pada hari yang ketiga. Terus kau baca yang ini, terus yang sebelah sini lagi kau bantah. Gimana bisa itu? Oke, baik. Saudara, dengarkan saya. Saya hanya ingin, sebagai orang yang belajar Bible, saya hanya ingin menginformasikan sebuah hadiah untuk saudara. Ketika berbicara hadiah dari Yesus, ketika berbicara mengenai penyaliban, Yesus memberikan simbol. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta sebuah tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, yaitu sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Apa yang terjadi? Setelah 3 hari bangkit dari perut bumi. Ini tanda dan simbol untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Anda tanya, apakah Anda percaya? Tidak, saya bukan angkatan jahat.
Tanda itu hanya untuk angkatan jahat. Kata siapa? Kata Yesus. Dalilnya Matius 12. Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta sebuah tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Nah, yang bertanya kepada Yesus pada masa itu siapa? Orang-orang Farisi. Yang hadir di situ siapa? Orang-orang ahli Torah. Itu di Matius berapa itu tanda Yunus? Matius 12. Di situ ada orang Farisi bertanya kepada Yesus. Orang ahli Taurat bertanya kepada Yesus. Orang Farisi ini minta sebuah tanda dan tidak akan diberikan satu tanda. Siapa orang Farisi yang dimaksud? Angkatan jahat. Angkatan jahat diberikan tanda. Apa itu? Bangkit pada hari ketiga. Nah itu makanya saya bilang, kau baca Alkitab, kau baca ambil di Matius. Kau baca di Matius, kau terangkan kepada saya di Matius. Terus di Matius di Matius pasal 27 dan di ayat 32 Yesus disalibkan, terus Yesus mati, Yesus dikuburkan. Kau tidak percaya? Mundur ke nomor 18-nya dulu. Di Matius 27. Itu poinnya itu di situ. Kunci matinya itu di situ, Bung. Apa kata Pilatus? Orang-orang Yahudi, ahli Torah, orang Farisi, kemudian lalu imam kepala dan mahkamah agama menyerahkan Yesus untuk disalib. Karena apa? Karena tebus dosa? Atau karena dengki? Karena dengki. Makanya saya tanya. Itu intinya. Tadi bahwa Zuma percaya tidak Yesus disalib dan mati dan bangkit. Saya tidak percaya karena saya bukan angkatan jahat. Batalkan tadi semua apa yang kau baca di dalam Matius, Lukas, kau batalkan karena di sini ada tertulis Yesus disalibkan, Yesus mati, Yesus dikuburkan. Itu penyaliban di dalam Matius sekarang saya tanya di pasal-pasal terakhir. Sederhananya begini, Bung. Di awal-awal terus kau tidak percaya di akhir-akhir. Sederhananya begini, Bung. Penting di bacaan Matius itu akhir-akhirnya itu tentang kebangkitan. Sekarang begini, Bung. Ketika saya membaca sebuah buku dan buku itu menceritakan sebuah kebohongan dan buku itu menceritakan sesuatu yang tidak rasional, setelah saya baca, apakah ada kewajiban saya untuk percaya? Tidak. Kewajiban saya sebagai intelektual harus mengabarkan isi kandungan daripada buku tersebut, bukan mengimaninya, tapi menjelaskan. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus memberikan tanda Yunus, tanda kebangkitan, hari ketiga, 3 hari di perut bumi, setelah hari ketiga bangkit. Ini tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Yang percaya siapa? Angkatan jahat. Itu diberikan untuk siapa? Angkatan jahat. Nah, sederhananya adalah jangan tanya Bang Suma. Itu untuk Yesus. Loh, perkataannya sederhana loh, Bung. Kubacakan dalilnya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat, Paulus ahli Taurat, dan orang Farisi, Paulus orang Farisi, kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Apa kata Yesus? Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi pada mereka tidak akan diberikan tanda selain kepada tanda Yunus. Ini kepada mereka ini siapa? Angkatan yang mana yang dimaksud Yesus? Tunggu, baca aja terus. Angkatan jahat kan? Ya, terus sebab seperti Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, demikian juga anak manusia akan tinggal di rahim bumi 3 hari 3 malam. Siapa yang tinggal 3 hari 3 malam itu? Anak manusia. Siapa itu? Yudas boleh? Simon boleh? Kok Yudas? Ini Yesus, kan kitab Matius menerangkan tentang Yesus. Oke. Sekarang saya tanya sama Anda. Yesus itu Anda imani sebagai anak manusia? Bukan tentang Palopo, bukan tentang Salman loh. Oke. Anda yakin dengan sepenuh hati tidak ada kemunafikan bahwa yang dimaksud anak manusia di sini benar-benar adalah Yesus? Memang dia menceritakan tentang derina ini, tentang tanda Yunus. Dia mengatakan anak manusia, Bung. Dia mengatakan sebagai anak manusia. Dia tidak mengatakan aku. Yesus berbicara berhadapan dengan orang Yahudi, Bung, penuh dengan misteri. Bung, dia kemudian mengatakan anak manusia, Bung. Dia tidak mengatakan aku. Sekarang kalau Anda tidak percaya dan Anda ingin mempersulit saya dengan materi ini, maka Anda lah yang akan mati suri nantinya. Terus kau baca di Matius, kau baca di Lukas. Terus yang pasal 28 kebangkitan Yesus yang tertulis di situ kau tidak percaya? Saudara, saya kan sudah mengatakan ini bukan masalah percaya atau tidak percaya. Saya sedang mengkaji sebuah buku dan setelah saya baca, saya memberikan kesimpulan dari isi buku tersebut. Oh, baru ini kesimpulan, berarti bukan kepercayaan yang kuat.
taruh. Memang gitu saya loh. bukan Kristen yang hanya mengimani, yang hanya percaya saja. Ya, oke. Nah, Oke, sekarang oke. permasalahannya jujur, ini anak manusia boleh siapa saja kan? Yang dia katakan itu dirinya itu anak manusia, dia selalu berbicara gitu, dia anak manusia. Gitu Yang loh. mana yang betul ini? Yang mana yang betul? Izinkan Yang saya, jelas, izinkan saya 30 detik. Cuma, Izinkan saya 30 detik sampai 1 menit. Habis itu Anda tanggapi. Semua orang Kristen yang kau tanya di seluruh dunia ini Ya cerita kan semua seluruhnya orang Kristen memang sesat menurut hitungan saya. Tentang Yunus itu, siapa itu anak manusia? Semua menjawab itu Yesus. Dari mana kalian tahu? Ya. Kalau itu Yesus. Izin saya turunkan dulu Sarman kena peringatan. Ini yang saya temani diskusi siapa? Jerry. Oh, Jerry. Nah, sekarang dari mana Anda tahu kalau anak manusia yang dimaksud di situ adalah Yesus? Selalu Yesus berkata di dalam kitab, makanya kau harus baca semua deh. Kau bilang, kau baca ini, kau ambil dari ayat ini, ambil dari ayat ini. Sementara, sementara di pasal 28 kebangkitan Yesus, kau tidak mau percaya, berarti batal semua itu yang kau katakan. Baik, bagi saya ikuti. Oke, saya ikuti. Sekarang ini tanda Yunus ini, anak manusia bangkit pada hari ketiga ini, tanda untuk siapa dulu? Iya, oke, itu Yesus menurut saudara ya. Menurut saudara itu Yesus. Oke, pertanyaan saya, ini tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan yang jahat pada zaman itu. Bagus. Itu orang yang dia semua itu angkatan jahat. Bagus. Sama dengan tanda Yunus bagi Niniwe. Itu kan Yunus diutus ke Niniwe. Oke, teman-teman kita sudah mendengarkan dari saudara kita kebangkitan atau kematian. Loh, Anda tadi mengatakan itu tanda untuk angkatan jahat. Iya, angkatan jahat itu pada di depannya mereka itu angkatan jahat itu yang Yesus hadapi pada saat itu. Nah, berarti mereka lah yang menerima tanda itu kan? Terlalu itu orang Yahudi kalau mau percaya sesuatu selalu minta tanda, Zuma. Ya, ini pertanyaan saya loh, dijawab aja dulu. Angkatan jahat inilah yang diberi tanda ini kan? Iya. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk itu. Bagaimana dengan muridnya? Yang 11 orang ini di luar Yudas, percaya enggak tanda Yunus? Masa mereka tidak percaya? Oke, baik, mereka kita buktikan. Diterangkan ulang lah. Oke. Baik, mari kita buktikan, Bu. Di Lukas 24 pelan-pelan saya mengajari Anda. Bukan mengajari. Pelan-pelan saya membacakan kepada Anda. Di Lukas 24, data nomor awal, di data nomor 8 misalnya sampai seterusnya, kubacakan kepada saudara. Yaitu anak manusia harus diserahkan ke tangan orang yang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Kan gitu ya? Nomor 8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Anak manusia. Kata Yesus gini. Anak manusia harus diserahkan ke tangan orang yang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Itu kata Yesus. Lagi-lagi anak manusia. Oke. Ya. Ben. Kena dia. Aduh, inilah kalian. Aduh. Aku pun lihat aja bisa kena, Bang. Nggak ngerti. Tolong dong teman-teman di bawah nggak usah report lah. Di sini kita ngobrol santai loh, nggak usah report kalian ini. Udah, Bang Maluku, nggak usah mohon-mohon kita. Macam apa aja mohon-mohon sama Uten ini, kocok lah sama orang kita. Nggak usah mohon-mohon. Orang aku pun diam aja pun bisa kena. Ya, jadi Bang Jerry yang melanjutkan kepercayaan orang Yahudi Ini teman-teman yang di bawah jadi dinaikin dulu ya, yang ini ya. Ini report ini. Naikin maksimal lagi. Aduh, terlalu banyak juga teman-teman permintaan ini di bawah, berat Komal. Izin dulu ya, teman-teman Muslim. Jadi kalau nggak ini jangan permintaan dulu, ya kan? Terlalu berat Komal. Bantu tap-tap aja dulu. Ya, lanjut Bang. Oke. Aku sudah ada di tengah-tengah sahabat-sahabat semua. Yang disampaikan tadi oleh adinda saya Bang Erik ya. Di situ udah jelas dikatakan bahwasanya yang percaya, kita simpulkan dulu bahwa yang menerima tanda itu adalah angkatan jahat. Nah, sekarang murid-muridnya bagaimana? Di data Lukas 24, setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain.
Perempuan-perempuan itu adalah Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan juga perempuan lain bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada murid-murid. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan perempuan-perempuan tadi seakan-akan hanya omong kosong dan mereka tidak percaya. Tuh dalil. Jadi yang percaya hanya angkatan jahat. Murid-muridnya tidak percaya. Nah sekarang kedudukan yang mengajarkan kemudian Yesus bangkit pada hari ketiga, murid-murid Yesus atau angkatan jahat? Yang percaya kepada kebangkitan hanya angkatan jahat. Yang mengajarkan tentang kebangkitan hanya angkatan jahat. Siapa yang hadir diberikan simbol angkatan jahat ini? Orang Farisi. Paulus di dalam Filipi 3 nomor 5 dia mengaku sebagai orang Farisi. Sebagai orang Farisi menerima pengajaran simbol tanda Yunus bangkit hari ketiga. Itulah yang diajarkan Paulus keluar dari Yerusalem. Sedangkan murid-murid Yesus keturunannya bahkan ibunya yaitu Maria tidak pernah mengajarkan orang Yahudi kalau anaknya bangkit di hari ketiga. Itu kitab yang mana kebaca semua? Lukas 24, Matius, Markus, Lukas semua itu mengatakan bahwa Yesus itu bangkit. Bagaimana Lukas kau 24 mau menerangkan sesuatu kau ambil dari Alkitab, sedangkan Alkitab pada akhir-akhir pasal itu menerangkan bahwa Yesus itu ditangkap, Yesus itu disalib, Yesus itu mati, dikubur, bangkit, naik ke surga. Gitu ini bang, Lukas 24 bang. Coba Anda baca di sana bang. Untuk apa lagi saya mau baca ke sana? Murid-muridnya Yesus tidak percaya kalau Yesus bangkit bang. Apa yang bilang nanti sambungannya di Kisah Para Rasul mereka berkumpul, Thomas ketemu, Yesus datang ke Thomas, saya punya tangan, tusuk saya punya lambung, kalau kau tidak percaya Thomas, itu semua ada kok. Baik, saya berikan Anda. Nggak bisa hilang. Oke. Taruhlah saya keliru bang, saya keliru. Lah jelas. Oke, baik. Berarti Yesus bangkit. Bangkitlah. Oke, bangkit. Dalam rupa asli? Itu kan kepercayaan saya. Saya tidak dalam rupa asli? Saudaraku, dalam rupa asli atau bukan? Kan di kau punya Quran mengatakan diganti. Pertanyaan saya, Anda mengimani, Anda mempercayai, Anda meyakini Yesus disalib lalu bangkit. Pertanyaan saya, ketika kemudian ada pengajaran Yesus mati dan bangkit, pada saat dia bangkit, apakah dalam wajah asli atau wajah yang lain? Situ semua tidak perlu dibilang asli wajah ini, wajah itu. Saudaraku, saya kasih ilmu sedikit. Saya kasih ilmu sedikit. Matius, sabar. Matius mengatakan di dalam Matius 17 nomor 2, Lukas juga menuliskan dalam Lukas 9:29, Markus juga menuliskan dalam Markus 9 nomor 2, di dalam Markus 16 nomor 12, Yesus datang tampil dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana pengarang kitab saudara? Pertanyaan saya saudara Jerry. Pertanyaan saya saudara Jerry, dari mana pengarang Markus mengetahui bahwa itu adalah Yesus yang tampil dalam muka yang lain? Jawab saya. Itu pengarang Markus, penulis Markus itu dia minta cerita dari murid-muridnya semua. Dia tidak mengatakan. Pasti dia minta kepada murid-muridnya dong. Masa kepada Suma? Pertanyaan saya ulang pertanyaan saya. Dari mana pengarang Markus tahu kalau yang tampil itu, yang bangkit itu adalah Yesus, tapi dalam rupa yang berbeda dengan aslinya? Dari mana Markus tahu? Itu kesaksian murid-muridnya, makanya coba dibaca. Tertulis kesaksian muridnya itu tertulis di mana? Itu ada di Matius, Markus, Lukas, di Kisah Para Rasul dijelaskan. Saya minta kesaksian. Saya minta kesaksian. Ingat, saya tadi menguraikan Matius 12. Di situ diberikan tanda Yunus. Tanda angkatan jahat adalah, hadiah untuk angkatan jahat adalah 3 hari 3 malam di kubur, bangkit pada hari ketiga. Itu hadiah untuk angkatan jahat. Nah sekarang angkatan jahat inilah yang bersaksi bahwa Yesus bangkit dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana pengarang Markus mengetahui bahwa itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Kalau itu benar Yesus dalam rupa yang lain, mana kesaksian murid-muridnya yang asli?
Kita jadi debat kusir terus cuma jadi debat kusir karena saya ini melihat saya punya kitab sedangkan kau tidak percaya. Jadi saya baca Bible. Saya baca Bible, bukan saya berasumsi. Saya baca Bible. Markus 16 nomor 12 Matius mengatakan dia ada cerita dia mati, dia disalib. Yesus datang dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Ya itu semua penulis dari murid, kesaksian murid. Dari mana pengarang tahu? Aduh. Enggak, ini Yesusnya kan harus ngaku, akulah Yesus, tapi dalam rupa lain loh. Pertanyaan saya, ada nggak Yesus mengaku kayak gitu? Aku Yesus loh, tapi dalam rupa lain loh. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Baca nggak Thomas, muridnya si Thomas yang ragu-ragu dan Yesus datang kepadanya. Oh itu lain cerita itu lain cerita. Ya Allahku ya Bapakku itu lain cerita. Ini Matius, itu lain cerita. Lukas, Yohanes, semua di perjanjian lama itu bercerita tentang Yesus mati dan bangkit. Cuma baiklah, itu kan iman saudara, itu kepercayaan saudara. Iya. Saya nggak ada paksa ya. Iya. Saya tidak ada paksa. Cuman Anda macet. Pada saat saya tanya dari mana? Kau menerangkan sesuatu pakai kitab saya, pakai kitab ini. Dari mana? Matius, pakai Lukas, dari mana ini, pengarang kitab saudara tahu kalau itu adalah Yesus? Itu loh pertanyaan saya. Tidak ada orang Kristen yang kau datangin tidak percaya Yesus itu mati. Iya silakan, Anda percaya. Anda kan angkatan jahat, kan udah aku bilang. Terserah apa kau mau katakan. Mau bukti kalau Kristen itu angkatan jahat? Menurut Yesus loh, bukan menurut saya. Oke, baca Matius 7 nomor 22 sampai 23. Bukan menurut saya ya, tapi menurut Yesus. Pada hari terakhir nanti. Yang tidak masuk di akalku. Kau suruh saya baca Matius, kau suruh baca saya, kau ambil semua dari kitab-kitab ini semua. Tetapi di pasal-pasal terakhir kau tidak percaya Yesus itu mati. Saudara, saya sebagai Muslim, kalau ditanya kayak gitu itu menggelikan gitu loh. Iya, karena orang-orang Yahudi ketika Nabi kami datang. Orang-orang Yahudi ahli kitab ketika Nabi kami datang di tengah-tengah mereka, Nabi Isa datang di tengah-tengah mereka, Nabi Isa ditolak dan mereka membuat makar. Lalu Allah membalas makar mereka. Mereka kemudian menulis berita-berita, peristiwa-peristiwa. Allah membalas makar mereka itu dengan tangan mereka sendiri. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dari tangan mereka inilah kemudian makarnya Allah balas. Jadi ketika Anda mengatakan saya membaca Bible, kamu membaca Bible saya, kamu membaca kitab saya, kamu membaca semuanya, tapi kenapa kau nabrakkan satu sama lain? Inilah yang terjadi. Jawaban saya jelas, karena pengarang kitab saudara bukan saksi utama. Mereka bukan pelaku sejarah. Mereka hanyalah wartawan lepas yang mengumpulkan cerita-cerita dari kesaksian-kesaksian orang yang kita tidak kenal. Bukan kita, tapi mereka pun tidak kenal. Orang Kristen pun tidak kenal. Siapa saksinya? Pokoknya banyak orang. Siapa gembala di padang gurun, di padang pasir, di padang luas? Siapa dia? Pokoknya gembala. Gembala apa? Gembala domba. Siapa namanya? Nggak tahu. Yang jelas banyak. Itulah. Kalian aja buta tentang kesaksian itu. Apalagi kami umat Islam. Maka tolak ukur kami adalah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ketika Nabi kami datang di tengah-tengah Bani Israel, Nabi Isa alaihissalam ditolak, lalu kemudian ajarannya diplesetkan, ajarannya kemudian dikarang-karang, jadilah agama Kristen. Itu manifestasi daripada makar yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Makanya Yesus mengatakan dalam penelitian Matius, coba Anda lihat di Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk ke dalam ajaranmu, dan setelah dia masuk dalam ajaranmu, kau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sekarang pertanyaannya, orang celaka yang berasal dari ahli Taurat, yang adalah orang Farisi, yang adalah orang munafik, yang meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan sebuah sekte baru di luar Yahudi, itu siapa dan apa nama sektenya? Ingat loh, Yesus mengatakan orang Farisi. Orang Farisi. Iya, jelas itu Bang. Di Kisah Para Rasul 11 nomor 26 pertama kali murid Paulus disebut Kristen. Kemudian di Kisah Para Rasul 24 nomor 5 Paulus disebut sebagai tokoh dari agama Kristen. Jadi jelas yang disebut celaka adalah orang Farisi,
dan Paulus adalah orang Farisi. Yang disebut angkatan jahat yang adalah menerima pengajaran bangkit pada hari ketiga, dan dari Paulus lah kemudian kebangkitan hari ketiga itu ada di dalam dunia ini. Itu tafsir Suma. Bukan dari tafsir. Bukan dari tafsir. Itu bukan dari tafsir. Kalau begitu tolong tunjukkan kepada saya siapa murid yang melihat Yesus keluar dari kubur. Macet internasional. Gak ada, Bang. Tapi kenapa cerita-cerita itu ada? Bangkit. Siapa yang menyaksikan? Perlu minyak mur, macet. Perlu minyak mur. Macet peterani, macet. Maka Al-Quran datang kemudian meluruskan saudara-saudaraku Kristen. Laqad kafara alladziina qalu fabashshirhum bi'azabin alim. Wahai Suma, beritakanlah kabar gembira kepada saudaramu Kristen, yaitu azab yang pedih. Pada kala mana azab pedih itu mereka terima? Pada kala mereka setelah menerima pengajaran Al-Quran dan Bible yang kau sampaikan, mereka tetap aja kafir, maka itulah kabar gembiranya, yaitu azab pedih untuk mereka. Nah, tadi PR saya, yang saya tunjukkan bahwa Kristen angkatan jahat, Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, ya paman, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Mengusir setan pakai namamu? Ya, dan juga bermujizat pakai namamu juga. Betul. Lalu pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kristen disebut sebagai pembuat kejahatan karena Kristen memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Lagi-lagi Kristen percaya kebangkitan pada hari ketiga. Lagi-lagi memang Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat kebangkitan pada hari ketiga. Apalagi yang harus kita terangkan? Kalau sudah seterang ini, masih ada lagi? Tidak ada, kecuali apa? Pembangkangan. Dan untuk umat Islam semakin tebal imannya. Untuk Kristen hanya ada satu. Kalau tidak mualaf, mereka akan semakin membangkang, semakin kufur. Selesai dari saya. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau lanjutkan kelas ini. Demikian. Baik, Masya Allah poinnya.